Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan pembelajaran matematika bersama dengan Bu Titin dari SMP Negeri 2 Turi. Nah, kali ini kita akan membahas materi kelas 9 SMP, yaitu materi kekongruenan bangun datar. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah kalian mengikuti pembelajaran, kalian diharapkan mampu menentukan dua bangun datar kongruen atau tidak, dan menentukan syarat-syarat dua bangun datar kongruen atau tidak. Sekarang perhatikan tabel berikut untuk mengetahui dua bangun kongruen atau tidak. Nah, perhatikan ini ada bangun datar, pasangan bangun datar yang kongruen, ini pasangan bangun yang tidak kongruen. Nah, sekarang kalian amati apa yang menyebabkan atau mempengaruhi dua bangun itu tidak kongruen ya. Yang membedakan apa? Apakah warnanya atau ukurannya atau mungkin bentuknya? Perhatikan untuk warna ya. Ini pada bangun yang kongruen, ini yang pertama warnanya sama, ini juga sama, meskipun motifnya ada motifnya ya. Terus ini warnanya jelas berbeda tetapi kongruen. Berarti untuk warna itu tidak mempengaruhi dan ini terbukti ini warnanya sama tapi tidak kongruen. Maka warna itu tidak mempengaruhi dua bangun itu kongruen atau tidak. Selanjutnya untuk ukuran ya, untuk ukuran perhatikan ini semuanya sama, kemudian ini berbeda, ya ada yang besar kecil, ini besar kecil. Kalau ukurannya tidak sama, ini tidak kongruen, kalau ukurannya sama, ini kongruen. Berarti ukuran itu mempengaruhi. Berikutnya untuk bentuknya, nah bentuknya ini yang sebelah kiri yang kongruen itu bentuknya semuanya sama, tapi yang ini bentuknya berbeda. Ini bentuknya jelas berbeda karena dua mobil ini berbeda. Kemudian ini pulpen dan pensil juga berbeda bentuk. Nah, berarti karena bentuknya berbeda maka tidak kongruen. Karena ini semuanya bentuknya sama, dia bisa kongruen. Maka bentuk itu mempengaruhi dua bangun kongruen atau tidak. Selanjutnya masih kalian perhatikan ada dua persegi panjang, ini yang kongruen dan tidak kongruen. Perhatikan bahwa yang pertama ini kongruen, ini bentuknya sama-sama persegi panjang ya. Sama-sama persegi panjang. Kemudian ini 40, ini 40, 60, 60 ukurannya sama. Tadi adalah bentuk dan ukuran. Nah, yang kedua ini bentuknya sama yaitu sama-sama persegi panjang. Sekarang ukurannya. Nah, kalau dilihat sekilas di sini ada 40, ini juga 40. Namun yang perlu kalian ingat ini bahwa kalau kalian membandingkan atau mau melihat kongruen atau tidak dua bangun, nah kalian lihat ukurannya itu yang bersesuaian atau ukuran yang seletak gitu ya. Artinya kalau panjang ya dengan panjang, yang lebar dengan lebar. Jadi jangan asal ini yang tegak ini dengan tegak, yang datar dengan datar itu enggak. Nah, ukuran yang panjang ini 40 kita bandingkan dengan yang di sini yang mendatar justru ini yang panjang yaitu 80. Jelas 40 tidak sama dengan 80, 30 tidak sama dengan 40. Berarti ini tidak kongruen ya. Jadi dua bangun dikatakan kongruen jika bentuk dan ukurannya sama. Tidak hanya bentuknya saja atau ukurannya saja, tetapi bentuk dan ukuran yang harus sama. Nah, dalam bahasa matematika dikatakan syarat dari dua bangun datar yang kongruen itu ada dua. Tadi kalau bentuk itu nanti ukurannya yang sudutnya, yang ukuran itu berkaitan dengan sisi. Jadi sisi yang bersesuaian sama panjang, sudut yang bersesuaian sama besar. Dua syarat ini akan menjadi sifat jika dua bangun datar itu sudah kongruen. Nah, untuk kongruen sendiri punya lambang atau notasi seperti ini ya, seperti huruf S tapi ditidurkan terus bawahnya ada tanda sama dengan.
Sekarang kita lanjut ke contoh soal. Ada persegi panjang ABCD dan EFGH. Apakah keduanya kongruen? Kita akan melihat dari syaratnya. Syaratnya tadi ada 2, sisi dan sudutnya. Kita lihat syarat sisi terlebih dahulu. Ini nanti syarat sudut. Sisinya tadi yang panjang dengan panjang gitu ya. Lebar dengan lebar. Jadi kalau AB ini seletaknya dengan EH, AD ini dengan HG, kemudian yang BC dengan EF, yang terakhir ini sini ya. Sisi AB dengan sisi HG sama 12 cm maaf bukan HG ya. Ibu ganti dulu. Ini AB dengan HE 8 cm, kemudian AD dengan HG 12 cm, kemudian BC dengan EF 12 cm juga. Yang terakhir adalah CD dengan GF. Ini 8 cm. Jadi setiap sisi yang bersesuaian itu sama ya, sisi yang bersesuaian sama, maka syarat sisi ini dipenuhi. Kita lanjut untuk syarat sudut. Sudutnya sudut A dengan sudut H. Sudut A. Nah, ini sama. Kenapa sama? Karena dua-duanya adalah persegi panjang. Di persegi panjang itu setiap sudutnya adalah 90 derajat. Sudut B dengan sudut E juga 90 derajat. Kemudian sudut C dengan sudut F juga 90 derajat. Terakhir sudut D dengan sudut G juga 90 derajat. Jadi syarat sudutnya dipenuhi. Kesimpulannya ABCD dengan EFGH ini kongruen. Kita lanjutkan contoh yang kedua, apakah ABCD dengan EFGH kongruen? Nah, kita lihat di sini kalau sisinya ini 3 semua ya, 3 berarti sisi pasti dipenuhi. Karena semuanya sama dengan 3. Sekarang untuk syarat sudut, kita cek sudutnya, sudut A 90 derajat, sudut B juga 90 derajat, sudut C 90 derajat, sudut D juga 90 derajat. Ya, karena ini 90 dan ini semuanya sama, berarti ini persegi. Sedangkan yang sudut E 120, sudut F 60 derajat. Nah, ini belah ketupat karena semuanya sama. Ini 120 berarti sudut G juga 120, sudut H juga sama dengan ini, 60 derajat. Nah, kalau kita perhatikan ini, kalau kita akan memasangkan kan tidak ada yang sama, 90, ini 120 dan 60 derajat, berarti ini tidak dipenuhi. Sehingga kesimpulannya ABCD tidak kongruen dengan EFGH. Karena ada satu syarat yang tidak dipenuhi, yaitu syarat sudut. Kita lanjutkan. Tentukan pasangan bangun yang kongruen. Nomor 1, tadi kalian ingat bahwa kongruen itu harus sama bentuk dan ukurannya. Kalau lebih kecil begini pasti tidak kongruen. Yang nomor 2 ini juga demikian. Ini lebih kecil pasti tidak kongruen. Kemudian ini kita lihat sisinya. Di sini ada tandanya 1, ini juga tanda 1. Coret 2, ini juga coret 2. Coret 2, coret 2, ini 1, 1. Berarti semua sisinya masing-masing yang seletak itu sama. Kemudian sudutnya 90 semua. Nah, ini berarti A dan C kongruen. Kemudian yang nomor 2,
Ini dengan ini sama, ini dengan ini sama. Ini coret 1, yang coret 1 di bawah. Sekarang membayangkannya, kalian ini, yang ini dibalik ya, nanti gambarnya kalian bayangkannya ini dibalik, jadi nanti kalau Bu Titin gambar gini, sama seperti yang pertama itu. Nih, nah ini coret 1, ini yang coret 2, jadi dipindah ini ke bawah, ini ke atas. Ini coret 3, ini coret centang ya. Terus sudutnya kan nanti di sininya X ya. Ini, terus ini titik ini, yang ini gini, ini coret 2. Nah, sekarang kita akan cek di sini sama ya. Ini dengan sana sama. Kemudian sisinya tadi juga sama, berarti A dan B kongruen. Lanjut. Ada 2 bangun yang kongruen, tentukan panjang RS. Ini panjang RS-nya berapa? Tadi kalau sudah kongruen, maka syarat tadi, yang 2 tadi, sisi dan sudut itu akan menjadi sifat. Jadi sudut yang seletak itu pasti sama, ini dengan sini sama, C dengan R sama, D dengan S juga besarnya sama. Kemudian sisinya juga demikian sama, ini 16, ini juga pasti 16. Ini 28, sini juga 28. Nah ini karena sama berarti ini 16. Nah sekarang kita akan mencari panjang RS, kita buat garis pertolongan begini, ini PQ RS, misalnya ini T. Nah kalau panjangnya ini QR 16 berarti sini juga 16. Ini sama dengan sini 16. Jadi ini persegi ya nanti ya. Terus panjangnya ST itu panjang PS dikurangi panjang PT. PS-nya 28, PT 16, berarti panjangnya 12. Kemudian ini tadi sudah tahu. Nah, kalau Ibu gambarkan, anggap ini ya, T, ini S, ini R. Nah, kenapa ini siku-siku? Karena ini tadi sama. Nah, ini 16, ini 12, ini berapa? Kita gunakan teorema Pythagoras. Ini ditanyakan adalah sisi miring, berarti kita tambahkan ya di jumlah 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 16 kuadrat 256, ini 12 kuadrat 144, kalau dijumlahkan 0,04. Akarnya adalah 20. Jadi panjang RS adalah 20 cm. Nah, demikian pemaparan materi tentang kekongruenan bangun datar. Semoga dapat kalian pahami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya. Ibu tunggu subscribe-nya bagi yang belum subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa belajar, berlatih, dan insya Allah akan berprestasi. Sekian dari Bu Titin, ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.